Buset, jangan dong. Mana ya bang? Udah percaya bang? Kok nggak tahu tadi ya? Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Aman. Loh, ini ada yang pakai Granger, ada yang pakai Nathan kah, guys? Ada yang jadi hyper kah? Ayo kita bertarung sepuas hati. Kupu-kupu lahir dari harapanmu. Your team Terbang is picking. mengikuti cahaya Iya, lentera. Semua yang kasihan. berani menghalangiku Your akan team is musnah. banning. Wih, ada Suzin juga ya. Suzin, Lukas juga udah ada, Selena, Florin sama wah, Hanekage kah? Siapa bilang jalan pintas itu Hanjo tidak akhirnya adil? kepake, iya Sudah akhirnya guys. buktikan. Setelah cukup lama ya, akhirnya Tak ada yang Hanzo bisa kepake juga menghalangi sama Ikatan Lukas darah lagi nih, atau takdir Lukas yang sekalipun. kedua ya. Tapi kali ini Fenrir kayaknya bakal jadi hyper nih guys. Mana ya? Ini deh. Darinya dari siapa? Ini saatnya menguasai Iya. lapangan. Your team is picking. Coba kita tutup meja, hati pun ceria, semoga hari penuh berkah untuk kita semua. Aku akan Mantap. memilih jalanku sendiri. Oke, rata aja ke sini. Terus 10 orang. Ntar cepet. Buang. Otot kawan, tulang Your team besi. is picking. Guys, kalau di sini pakai QR bahaya gak sih? Kau Guys, tidak kalau di sini tahu pakai QR bahaya gak? sisi gelap. Pakai QR, ada QR. Coba ya. Tar aja deh. Tar dulu. Orang punya aku dia katanya. Orang lagi enak-enak sama aku, diganggu bejir. Blangir kah? Wah. Gatot, Granger, Suzin, Arot, Lukas. Sementara kalau kita dari tim lawannya Onyx, Selena, Florin, Hanzo, Argus sama Bruno ya. Selena OP, kenapa nggak ada yang ban katanya ya? Brody juga gacor guys dari tadi guys. Cuman Selena juga tergantung sih, tergantung pilotnya guys. Tadi kita sempat lihat ada Selena yang gacor ya kan. Welcome to Mobile Legends. Kita lihat untuk kali ini Nir dengan memakai hero Selena. Bakalkah segacor kalau di game kali ini ya? Dengan memakai Selena, kita lihat langsung ke tengah, mencoba memberikan bantuan, memudahkan seorang Onfa untuk bisa mengunci ke arah sebuah purple. Dengan Tidan yang kini harus bermain di area bawah, Andar dengan memakai God Laner langsung ke arah atas. Tentunya dengan mencoba untuk memakai Roamer, mencoba untuk memakai Florin, memberikan keterlibatan lebih, membantu seorang Nir tentunya untuk bisa memberikan satu buah clearance bisa seorang Fenrir ya. Tidak berhasil untuk mendapatkan beberapa buff dengan cukup baik. Muzaki bakal sepertinya mendukung serangan yang akan dilakukan oleh serang Fenrir di area depan sana. Pada saat terlibat, Lisa Wonder berhasil diamankan dengan begitu cepat. Dengan penjagaan dari seorang Raf yang kini juga lebih memberikan sebuah cover ya, di saat Fenrir bakal sebenarnya berhasil mendapatkan sebuah buff tanpa ada gangguan. Dengan kita lihat ada sebuah tembakan dimainkan,
Sano akankah harus terkena sebuah pick off yang pertama? Yang first blood yang harus terjadi. Serang Muzaki mengambil poin kill pertama untuk di area bawah di game kali ini. Tidak harus terkena sebuah eliminasi. Poin kill pertama pun terjadi buat teman-teman dari tim RRQ ya. Gebukin OG, waduh. Dengan wave ini yang kini akan kembali di plating lagi di area tengah di match kali ini. Raf, ini tentunya poin kill yang cukup penting untuk bisa meningkatkan percaya diri. Meskipun teman-teman dari tim Onyx sebenarnya juga akan mencoba untuk terlibat lagi ya. Masih terlalu early untuk bisa membuat kesulitan terjadi buat teman-teman dari tim Onyx. Kita lihat mencoba untuk menyambar langsung dengan Harikage yang kini langsung terbuka. Onfa berhasil mengikat seorang Raf. Dengan kita Fenrir yang juga masih mencoba memberikan penjagaan. Unless Beast tadi juga sempat terjadi. Per second belum bisa menggunakan sebuah Avatar Guardian dan cukup jauh ke arah sebuah Turtle. Akankah ini malah jadi ancaman lebih buat teman-teman dari tim RRQ? Di pengambilan kali sebuah Turtle seperti akan mulai diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx di game yang kali ini ya. Dengan pengambilan karena sebuah creep yang sepertinya akan mencuri dapatkan. Poin kill samban pun berhasil terjadi. Kita berhasil membalas sebuah pick off yang tadi berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Kita pengambilan karena sebuah Turtle-nya kini akan berhasil dilakukan langsung. Didan mencoba mengancam, masuk ke arah dalam. Avatar Guardian pun tadi mencoba untuk digunakan, tapi Retribution dari seorang Fighter pun berhasil mengikat langsung sebuah Turtle yang pertama. Diamankan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ di sana. Dengan cukup baik. Seorang Fenrir mengambil ke arah sebuah Turtle. Dengan kita lihat juga ada sebuah Enter Evil yang juga sempat dimainkan oleh serang Cidan. Mencoba memberikan satu soncekan ke arah serang Muzaki yang kini harus terkena tumbang. Ada one last hit-nya. Berhasil tidak dilakukan serang 4 second di game yang kali ini. Dikasih efek slow aja untuk bisa ngebuat serang Tidan masuk dalam sebuah radar damage turret ya. Akhirnya membawa poin kill tambahan buat teman-teman dari Onyx. Dengan wave union yang harus kembali plating lagi. Nir bergerak ke arah top lane kah, mencari kesempatan untuk bisa mengamankan Turtle yang berikutnya. Dengan serangan juga difokuskan serang Muzaki. Finasles tadi sempat terkonek. Alpha pun juga kini mulai mencoba untuk memberikan satu counter penyerangan. Dan gak cukup kuat untuk bisa bertahan. Serang Muzaki pun harus tumbang. Bisa serang Fairy pun juga berhasil memberikan satu cakaran. Unless Beast-nya tentunya akan jadi masalah di saat Avatar Guardian pun gagal untuk bisa menaik pemain. Dan for second harus terente di sana ya. Gagal untuk bisa memberikan keterlibatan lebih lagi dalam sebuah team fight. Namun kini Andar bakal cukup terekspos dari segi serangan yang bakal membuat serang Andar akankah harus terkena langsung satu bawaan lasit. Dan serang Sano menyambar dengan begitu baik sebuah Rhapsody yang berhasil dimanfaatkan langsung ya. Membuat Zoe harus menunggu saja, nggak bisa terlalu berbuat banyak ya. Apalagi dengan keadaan yang kini cukup menguntungkan untuk pasukan dari tim RRQ. Meskipun kita tahu awal bukanlah akhir. Finasles jadi sebuah tempat penyerangan dan bisa menyulitkan seorang Tidan yang kini sudah berhasil ditumbangkan sebanyak 2 kali. Belum panas sepertinya dari serang Tidan. Yang kita tahu biasanya bermain dengan cukup baik kalau pakai hero Argus ya. Bisa kita lihat backupan dari Onfa juga kini mulai dilakukan di arah top lane sana. Kita pengambil ke arah satu buff Fear Beetle seperti akan mencoba diamankan oleh serang Onfa. Dengan cukup mudah kita lihat buff mencoba dikumpulkan. Lancaran turret kan juga akan mencoba dilakukan di saat Nir mencoba memberikan satu buah penculikan. Sano pun tertumbangkan. Tarpo pun berhasil diambil. Fenrir siap terlibat langsung untuk pertarungan yang akan kini seperti terjadi. Dengan Nir yang bakal dikejar. Poin kill tambahan pun kini akan terkonek. Nir berhasil membuka lagi habis hero-nya dan berhasil membuat serang 4 second sebenarnya kini dalam bahaya. Apakah masih cukup cepat untuk bisa membuat serang 4 second punya kesempatan pulang ke arah belakang? Mencoba untuk menyambar lagi dengan satu pertarungan 4 second memberikan pukulan. Meskipun gak cukup bisa berimpact besar. Fenrir gak mau juga terburu-buru, mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Dengan Sano yang ini mencoba untuk ikut terlibat dari sisi serangan. Meskipun akhirnya pertarungan pun selesai sudah ya. Gak bisa di cover lagi dan akhirnya harus kembali ke area masing-masing lagi. Kita lihat dengan gold yang dikumpulkan 3000 gold sudah berhasil untuk lebih dikumpulkan buat teman-teman tim RRQ. Meskipun memang teman-teman dari tim Onyx masih punya cara tentunya untuk melakukan sebuah comebacknya di match kali ini ya. Flash of Biosis jadi item tambahan yang udah berhasil diambil juga oleh serang Zoe. Zatidan pun akhirnya juga berhasil memenangkan pertarungannya. Muzaki harus tumbang sebanyak 3 kali dan Avatar Guardian pun juga berhasil terconnect, membawa seorang Tira untuk bisa langsung dikeprek for a second. Membuka pick up kedua dan akan mulai menghancurkan kasbot turret yang ada di area bawah.
Dengan adanya serang Raf juga, ini bisa ngebantu banget sih. Untuk akhirnya auto turret pertama bisa didapatkan buat teman-teman dari tim hierarki ya. Apalagi nggak ada perlindungan lebih yang teman-teman dari tim Onyx lakukan. Ini mulai mencoba untuk melihat sebuah turret di area bawah. Mencoba datangkan beberapa pemain di sana. Wave-nya akan kembali plating. Serangan akan dibuka. Kita lihat dengan adanya seorang Sano yang masih berfokus untuk bisa mengambil Karas Buah Creep dan pengambilan turret yang berikutnya. Akan di-setup terlebih dahulu seperti oleh teman-teman dari tim hierarki. Rasakan mereka. Satu buat Sarikan mungkin bisa mengunci ke arah serang Andar. Yang kini sedang mencoba untuk pulang. Tapi apakah masih punya kesempatan dilakukan? Zat Crimson Beacon tadi gagal untuk bisa dimanfaatkan. Hanekage pun berhasil untuk mengikat seorang Raf untuk bisa terkena sublimasi. Yang sudah bayangan dan gagal untuk bisa berujung dengan cukup baik dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Onyx di game kali ini. Meskipun tidak lebih memilih untuk bisa memainkan sebuah speed push dan perfect turtle ya. Malah dipegang buat teman-teman dari tim hierarki untuk match yang sekarang. Tentunya Fenrir lebih fokus ke arah objektif. Gak mau terlibat dengan pertarungan yang sepertinya kini ya akan jadi sebuah blunder pertamakah dari teman-teman tim hierarki. Mencoba untuk menerima serangan lagi. Kita lihat dari serang first second cukup kuat untuk bisa menahan. Dengan Tidan yang kini juga mencoba memberikan paksaan. Dia sempat terlihat mencoba memberikan satu sound second, namun gagal untuk membuat sebuah point kill bisa dilakukan di game yang kali ini. Kita lihat dengan pasukan dari tim hierarki yang kayaknya mereka lebih manfaatin nantinya mungkin Lord yang pertama untuk bisa mereka ambil ya. Dan Hanekage yang juga terlalu memaksakan dari serang Onfa. Hilang sudah untuk dari segi Hanekage-nya. Dengan buff yang kini akan juga mencoba didapatkan. Tapi Muzaki mencoba motong tadi pergerakan. Dengan juga mencoba mengejar si Hilbert. Jadi item tambahan yang udah berhasil diamankan kalau serang Sano. Kita mencoba untuk mengekspos sebuah area di bawah. Dan kita lihat dari segi item-item yang udah berhasil diambil oleh dirinya ya. Atas Shrek dan Sky Pincher, belum lagi ada sebuah si Hilbert. 3 item yang bisa memberikan damage besar. Sano bakal mulai mencoba memberikan juga beberapa tembakan lain dan penghancuran karakter di area bawah. Ini bakal jadi sesuatu yang akhirnya bisa diambil lagi buat teman-teman dari tim hierarki. Bisa pertarungan pun juga kini bakal mulai terjadi. Mir mulai mencoba untuk menculik arah pemain meskipun harus gagal. Dan bisa Liro pun berhasil mengikat juga pergerakan dari seorang Raf untuk gagal bisa ikut dalam pertarungan meskipun akhirnya Sano membuka lagi Miracle untuk bisa membuka pengambilan dengan Mir yang harus tumbang. Berhasil kejar. Tembakan pun juga tadi difokuskan ke arah serang Zoe dan juga Andar di area atas sana. Akhirnya kita lihat mulai satu persatu turret mulai berhasil ya jebol oleh teman-teman dari tim hierarki untuk match yang kali ini. Meskipun mereka masih banyak PR yang harus mereka lakukan. Tentunya untuk bisa ngambil Kara Lord yang ini bakal menjadi kekuatan tambahan untuk bisa dimanfaatin ya. Meski Onyx juga nggak akan tinggal diam, mereka bakal mencari cara gimana caranya untuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Apalagi dengan tadi ada beberapa momen juga sempat terjadi ya untuk melakukan comeback yang akhirnya memastikan bahwa tim dari pasukan tim lawan mengambil ke arah gamenya untuk match yang sebelum-sebelumnya ya. Kita Lordnya berhasil diambil. Wah ini lancar banget ya. Turret dapet, Turtle dapet, Lord pun dapet ya. Ada sebuah pressure yang cukup berlebih dari pasukan tim lawan. Meskipun akhirnya ada pengancaran turret yang Tidan berhasil lakukan ya. Ini mencoba untuk memotong langsung seorang jalur dari Tidan. Mencoba membuat dirinya pun gagal untuk bisa escape. Kita lihat first second mencari cara. Meskipun belum bisa melakukan sebuah serangannya. Kita juga mencoba menghindari sebuah bisa Liro yang sempat dilakukan oleh serang Nir. Mencoba dekat langsung. Raf berhasil mengikat langsung dengan satu buat Sarikan. Dengan kita lihat mencoba untuk kini Lordnya bakal mulai masuk ke arah dalam. Apakah berhasil membuat kemenangan teman-teman dari hierarki bisa dilakukan? Karena bisa Liro yang masih terkonek langsung ke arah serang first second di depan. Mencoba untuk menunggu. Kita mencoba memanfaatkan serang Sano, tapi Sano pun harus malah tereksplor. Cukup pedih. Sebuah pedang manis dari serang Tidan untuk bisa mengambil point kill dari serang Sano kali ini. 3 kali sudah berhasil terkena sublimasi. Sano harus bisa lebih baik lagi dalam melakukan positioning. Dan kini kita lihat ada Hanekage yang sebenarnya juga gagal dimanfaatkan serang Onfa, tapi masih punya peluang untuk bisa mengamankan sebuah purple untuk bisa didapatkan. Dia juga harus membuat serang Tidan kini dalam sebuah ancaman.
Mr. Evil mencoba untuk memberikan sebuah buying time. Bisa kita lihat ada beberapa backupan yang juga kini dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan apakah berhasil membuka satu lagi pengambilan. Muzaki pun tumbang dan Raf pun sendirian. Dikejar dengan Hanekage yang berhasil membawa serang Raf pun terkena juga eliminasi. 2 pemain tersisa dan ini bakal berdampak lebih. Meskipun Fenrir malah mencoba untuk membuka sebuah pertarungan lagi dan harus terkena satu surprise. Fenrir pun tertumbangkan dan Sano berhasil juga membalas poin kill yang tadi sempat terjadi ke arah satu pemain dari pasukan tim Anarki. Namun kini juga akan kami mencoba mengejar lagi. Harus malah membuat diri untuk kena Abyssal Hero, tapi masih cukup kuat untuk bisa membalas. Dan kini mencoba untuk mengikat langsung serangan ini untuk bisa kali ditumpangkan. Sebuah flicker tadi berhasil dilakukan dan dramatis. Sama-sama tumbang. Dan di saat itu juga kita serang Forsaken yang baru mulai datang dengan Avatar Guardian ya. Gagal untuk bisa memberikan gebrakan dan ikut terlibat juga dalam pertarungan. Tidan lebih mundur sekarang, gak mau terburu-buru dengan Lord yang ini bakal jadi tempat ekspor lagi. Sebentuk bisa didapatkan buat teman-teman dari Hierarchy ya. Tambahin skor bang katanya. Waduh, skor ya. Nanti dia teman-teman ya, kita tambahin skornya teman-teman. Di next live. Dengan pengambilan Karas Bolito Wonder yang juga kini sepertinya akan dilakukan langsung oleh serang Forsaken. Wah, ini ngambil ke arah Bolito Wonder dulu biar lebih tenang karena tentunya bisa dapat darah tambahan ya. Dan bakal berjuang di arah River. Kita lihat pasukan dari tim Hierarchy. Apakah bakal dipersulit dengan sebuah speed push dari seorang Tidan kali ini ya? Yang seperti tadi sempat mencoba memainkan platingan terlebih dahulu sepertinya ke arah atas. Ya, Lord yang kini bakal mulai diambil. Tembakan sedang dilakukan. Sano mengambil Lordnya dengan cukup baik. The Sonata dan juga sebuah Rhapsody bisa mengikat langsung Lord untuk bisa diambil. Dan satu buah Crimson Beacon pun langsung juga terjadi. Bisa menarik ke arah pemain. Hanekage diserang Onfa pun tadi sempat dilakukan. Kita apakah cukup kuat untuk bisa membuka pengambilan. Dan kita lihat seorang Tidan kini harus berhadapan dengan seorang, bahkan 2 orang. Bahkan Tripoki pun didapat tapi gagal melakukan sebuah maniak. Blunder akan terjadi, namun serang Sano pun juga berhasil membuka satu buah triple kill. Dan Lucky for Mania from Sano dengan satu dengan sonat saya berhasil membuka wipe out. Dan ini dia akan menjadi sebuah masalah untuk pasukan dari tim Onyx di game yang sekarang. Zoe menjadi salah satu pemain yang akan mulai mencoba menahan Lordnya kini untuk bisa datang. Dengan seorang Bang Raffi yang gak mau terburu-buru mencoba untuk bersama-sama dengan Lord terlebih dahulu. Beberapa Death Sun ataupun juga tadi sempat dilakukan langsung mengenai serang Zoe. Dengan lebih harus terjadi. 3 orang pemain pun mulai hidup kali ini mencoba untuk menahan Lordnya. Tapi kita apakah cukup cepat? Karena akhirnya RRQ langsung berhasil ternyata mengambil Karas Boa gamenya. Dan harus membuat Onyx pun dikalahkan untuk match yang sekarang ya. Wah guys, ternyata Lordnya masih cukup baik untuk bisa dimanfaatkan. Karena tadi gue lihat ada beberapa pemain yang dari pasukan tim Onyx lebih fokus buat ngetamengin dulu ya, agar teman-teman dari tim RRQ nggak bisa masuk ke area dalam. Tapi itu yang ngebuat akhirnya defense mereka pun cukup longgar di belakangnya. Dan akhirnya itu yang ngebuat akhirnya RRQ ya ambil Karas Boa gamenya. Dan harus membuat pasukan tim Onyx pun berhasil dikalahkan di game yang kali ini guys. Wah. Nesrai. Dengan kita lihat MVP dari serang Sano lagi dan lagi MVP dengan Raf dan juga Forsaken dan juga berhasil melakukan emas. Jangan terjadi ke serang Andar dengan Silver yang juga terjadi ke serang Nir dan 3 emas. Tuh dengan adanya serang Tidan yang juga berhasil melakukan MVP di game yang sekarang ya, cukup kuat dengan Argusnya. Onfa juga cukup bisa memberikan terlibatan dengan baik di game yang sekarang bersama Zoe. Kita lihat Silver juga terjadi karena 2 orang pemain, Muzaki dan Fenrir. Dan ini dia sebuah sesi yang berhasil rekam untuk match yang sekarang ya. Bang Andar, iya siap, aman. Thank you for a second. Thank you ya udah main ya. Oi bentar ya kuat ya. Wah, ini momen kemenangan yang berhasil didapatkan ya oleh teman-teman dari Team Hierarchy, membuat Onyx harus dikalahkan untuk match yang kali ini. Kita lihat sebuah maniak yang sangat cantik dari seorang Sano ya, akhirnya bisa membawa sebuah gamenya untuk bisa dimenangkan ya. Oke, Bang Z aman.
Oke Joy, mau ikutan boleh. Yuk kita langsung let's go ke game yang berikutnya guys.